warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ananda solih dan solihah, marilah sama-sama kita awali hari ini dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya ananda solih dan solihah yang ada di rumah? Baik, Bapak Rizki harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini insyaallah kita akan belajar bersama Pak Rizki mengenai pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu materi hari ini tentang Al-Quran Hadis. Sudah tahu kita mau belajar apa hari ini? Baik, sebelum kita lanjut belajar dan Bapak memberitahukan apa pelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali pembelajaran kita dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 3 kali. Mari kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terakhir, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, terima kasih Anda semuanya telah bersama-sama ikut beristighfar. Mudah-mudahan dengan kita beristighfar Allah ampunkan dosa kita semuanya dan Allah memberikan pemahaman yang mudah dalam kita memahami pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, insyaallah hari ini kita lanjutkan kembali. Kita akan belajar tadi apa Pak Rizky bilang? Ya, materi Al-Quran Hadis. Judul kita hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Baik, hari ini kita akan belajar sebuah surah tentang orang-orang yang mendustakan agama. Tahu surah apa itu? Surah apa dia itu? Yang menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Ya, mungkin ananda ada yang sudah tahu. Ya, benar. Kita hari ini akan belajar Al-Quran surah Al-Ma'un. Ya, kita akan belajar hari ini Quran surah Al-Ma'un. Ya, itu surah itu bercerita tentang orang-orang yang mendustakan agama. Baik, ada yang sudah menghafalnya surahnya? Sudah ada yang pernah dengar? Bapak yakin semuanya ananda di rumah sudah mengetahui, sudah mendengar, bahkan sudah menghafal surah Al-Ma'un tersebut. Dan adapun kandungan artinya asbabun nuzulnya harus juga kita mengetahui. Jangan kita mengetahui menghafal surahnya saja, tapi lebih baiknya lagi kita memahami asbabun nuzulnya. Baik, sebelum kita lanjut lagi belajar lebih jauh lagi, Bapak Rizky akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran pada kita pada hari ini. Yaitu tujuan pembelajarannya nanti ananda dapat membaca dan menghafal ya Quran surah Al-Ma'un tersebut. Kemudian ananda mengetahui artinya dan kandungannya. Ya, kemudian yang terakhir ananda juga mengetahui asbabun nuzul. Ya, apa itu asbabun nuzul? Sebab-sebab mengapa surah tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita awali yang pertama dengan kita mengetahui sebelum kita membaca dan menghafal nanti surah Al-Ma'un tersebut. Bapak Rizky ingin memberitahukan ya tentang asbabun nuzul Quran surah Al-Ma'un. Bagaimana sih?
asbabun nuzulnya itu, sebab-sebab turunnya surah Al-Maun tersebut. Jadi begini. Pada waktu itu, pada ketika masa Nabi Muhammad SAW, ada sekelompok orang yang sedang solat. Dia selalu solat, dia terkenal dengan solatnya itu rajin. Tetapi dia ketika dalam keadaan ramai dia rajin solatnya di masjid, tapi ketika dia sendiri dia tidak solat, dia meremeh-remehkan solat, menunda-nunda solat. Tetapi kalau banyak orang dia ramai, dia pergi solat, dia menampakkan solatnya. Tapi dia kalau sendiri, dia mungkin menunda solat, mungkin bahkan dia tidak solat. Bahkan dia disebut juga termasuk orang yang meremehkan solat, itu orang yang munafik. Ya, itu sebablah mengapa Quran surah Al-Maun diturunkan. Dan ada lagi ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang nanti akan Bapak Rizki jelaskan di dalam kandungan surah Al-Maun. Ada beberapa ciri-ciri orang yang mendustakan agama, bukan orang yang main-main dalam sholatnya saja, tapi ada lagi ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Baik, sebelum Bapak Rizki lanjut memberitahukan kepada ananda solih dan solihah yang ada di rumah tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama, kita akan awali dengan membaca Quran surah Al-Maun. Ya, sudah dipersiapkan Al-Qurannya? Baik, mari sama-sama kita buka Quran surah Al-Maun. Baik, kita awali dengan ta'awuz, kita berlindung kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang membuat riya dan enggan memberikan bantuan. Ya, itu adalah arti daripada Quran surah Al-Maun. Terima kasih Anda semuanya telah ikut membaca bersama-sama Quran surah Al-Maun. Baik, sudah tahu artinya kan? Dengan tadi kita Bapak Rizki membacakan artinya, sudah tahu ada beberapa ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Baik, itu telah kita membaca tadi. Jangan lupa ya, pesan Pak Rizki nanti dihafal Quran surah Al-Maun tersebut. Apabila nanti kita bertatap muka, akan Bapak mintakan setoran hafalan Quran surah Al-Maun tersebut. Baik, sekarang kita lanjut. Kita akan belajar mengetahui kandungan daripada arti dari surah Al-Maun tersebut. Tadi yang pertama artinya apa? Ya, ditanyakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, siapa orang yang mendustakan agama tersebut? Ya, dijawab oleh ayat yang kedua, yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang itulah orang-orang yang menghardik anak yatim.
bagaimana itu menghardik anak yatim? Ya, ini ada sebuah gambar. Sudah Bapak siapkan? Ya, ini salah satu tentang mengenai gambar orang yang menghardik anak yatim. Dari gambar tersebut bisa kita pahami apa itu menghardik anak yatim. Dari gambar ini, ya, gambar ini tentang menghardik anak yatim, yaitu menghardik bahwa orang-orang tersebut menghardik, memarahi, membuli, mengejek, dia tidak sanggup lihat dia rendah hina kepada anak yatim, dia lihat kepada anak yatim rendah, dia lihat, dia ejek, dia bully, dia tidak peduli, dia anggap anak yatim itu anak kotor, misalnya itu menghardik anak yatim. Itu termasuk ciri orang yang mendustakan agama. Anak yatim sudah tahu kan? Ya, anak yatim orang yang sudah meninggal orang tuanya, sudah meninggal ayahnya, disebut anak yatim, orang yatim, anak yatim. Tapi sampai batas dia sebelum balik. Ya, kalau sudah balik dia tidak lagi disebut anak yatim. Kalau meninggal ubinya disebut piatu. Kalau meninggal dua-dua orang tuanya, yatim piatu. Jadi ciri yang pertama orang yang mendustakan agama tadi apa dia? Ya, orang yang menghardik anak yatim. Lanjut, kemudian tentang berikutnya, apa ciri selanjutnya tentang ciri orang-orang yang mendustakan agama? Ya, tadi kita baca fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang enggan memberi makan fakir miskin. Ini ada gambar. Nah, ini Bapak ilustrasikan. Ini seperti gambar orang miskin. Ya, gambar orang miskin. Ya, orang-orang yang mendustakan agama, dia tidak mau membantu orang yang miskin. Dia tidak mau memberi bantuan kepada orang yang miskin. Ya, jadi itu termasuk orang yang mendustakan agama. Jadi bagaimana kalau kita tidak mau menjadi orang yang mendustakan agama? Ya, baik, maka kita harus memberi. Ya, memberi makan, memberi bantuan fakir miskin. Ya, kita kasih, ada sedekah kita, ada rezeki kita uang, kita kasih uang kepada fakir miskin. Gambar lagi, ini tentang ya, kita harus memberi makan kepada fakir miskin agar kita tidak termasuk kepada orang yang mendustakan agama. Baik, kemudian selanjutnya yaitu ayat tersebut, ayat selanjutnya fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Bagaimana itu kita sudah sholat tetapi kita celaka? Ya, ada sambungan ayatnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Bagaimana itu ciri-ciri orang-orang yang lalai dari sholatnya? Yaitu salah satunya ya tentang menunda sholat. Ya, menunda sholat termasuk kepada yang mendustakan agama, karena dia lalai dalam sholatnya. Dia mengulur-ulurkan waktu. Waktu zuhur dia laksanakan ketika menjelang asar, waktu asar dia laksanakan hampir masuk waktu maghrib. Begitu seterusnya. Itu termasuk kepada orang-orang yang lalai dari sholatnya dan termasuk kepada orang yang mendustakan agama. Kemudian lagi yang termasuk dalam lalai sholatnya yaitu ya orang yang dalam sholat, ketika dia sholat tetapi pikirannya bukan tentang sholat. Ya, pikirannya entah kemana. Pikirannya tentang bermain mungkin tadi, sedang nonton TV tadi, teringat ke dalam sholat. Sholatnya tidak khusyuk. Ya, kalau sholat tidak khusyuk berarti kita lalai dalam sholatnya. Ya, jadi bagaimana agar kita tidak lalai dalam sholat, tidak termasuk kepada orang yang mendustakan agama? Ya, maka berarti kita harus sholat dengan khusyuk. Bagaimana caranya? Dengan kita mengetahui apa yang kita baca dalam sholat salah satunya. Dengan tersebut kita akan bisa melaksanakan sholat dengan
khusyuk, dan kita tidak termasuk kepada orang yang lalai dalam sholatnya dan orang yang mendustakan agama. Baik, alhamdulillah sudah mengerti? Fahim tuh? Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya lagi. Allazina hum yura'un, yaitu orang-orang yang membuat riya. Nah, bagaimana itu orang yang membuat riya, ananda solih dan solihah? Jadi orang yang membuat riya itu dia membuat amal soleh, dia membuat kebaikan, dia memperlihatkan kepada orang lain. Niatnya itu memperlihatkan kepada orang lain. Misalnya dia sholat, nah sebelum sholat dia mungkin foto dulu dia, sebelum sholat mungkin selfie dulu dia. Nah, ketika selfie dia dikasih nampak sama orang fotonya, baru dia sholat, atau setelah sholat nanti dikasih nampak. Itu berarti niatnya dia ria, ingin menampakkan kepada orang lain. Contohnya, ya contohnya Bapak Rizky perlihatkan, ya ini adalah gambar tentang orang yang membuat ria. Contohnya, ya dapat Anda lihat, ya ketika dari gambar tersebut dia memperlihatkan selfie, dia foto dirinya bahwa dia mau sholat. Nah, dia nanti beritahukan kepada orang lain. Itu termasuk orang yang ria, dan itu termasuk kepada orang yang mendustakan agama. Astagfirullah, ya. Jadi kita jangan mendustakan agama dengan kita berbuat ria, ya. Jangan kita habis kita kasih sedekah, nah kita umumin kan, ya, kita hari ini sedekah dengan bangganya kan, memperlihatkan kepada manusia. Itu dilarang, karena itu dosanya, bahayanya ria. Pernah dengar seperti api membakar kayu bakar, langsung habis terus pahalanya dengan kita membuat ria, padahal kita berbuat kebaikan, berbuat amal salih, tetapi pahalanya tidak ada, dikarenakan kita ingin dilihat oleh manusia, bukan ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak termasuk orang yang ria, tidak termasuk orang yang mendustakan agama? Ya dengan kita maksud mengerjakan ibadah-ibadahnya semuanya, ibadah sholat kita, mengerjakan amal solih lainnya dengan mengharap ridha Allah dan hanya mengharap daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala daripada Allah, bukan dengan pujian dan penglihatan manusia. Fahim tuh? Baik, yang terakhir, ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, ya, dan enggan memberi tolong kepada orang lain, memberikan bantuan. Ya, kita harus termasuk orang yang memberikan mudah ringan tangan kita memberikan bantuan kepada orang lain. Karena kalau kita tidak ringan tangan kita memberikan bantuan kepada orang lain, kita akan termasuk orang yang mendustakan agama. Ya, sangat berbahaya, bukan ananda solih dan solihah, bahwa kita enggan, malas kita menolong orang lain, kita termasuk kepada orang yang mendustakan agama. Maka oleh sebab itu kita harus suka membantu, memberikan bantuan kepada orang lain. Salah satunya yaitu dengan kita memberikan sedekah, ya, dengan kita memberikan sedekah kita telah membantu orang lain. Nah, dengan kita memberi sedekah kita telah membantu orang lain. Jadi itu ayat yang terakhir tentang kita harus semangat, harus pun tadi Bapak Rizky bilang apa, ringan tangan, suka memberikan bantuan, menolong kepada orang lain. Ada orang yang ingin butuh bantuan, kita tolong tanpa kita disuruh. Ya, misalnya kita pergi di jalan, ada batu di jalan, kita pindahin, kita bantu. Ada orang yang hampir terjatuh, mungkin kita bantu dari dia terjatuh. Mungkin pernah ikut orang tuanya pergi ke pasar, naik kereta. Ada orang yang
ya cagaknya belum dilipat, ya kita memberitahukan bantuan kepada orang tersebut agar tidak lupa melipat cagaknya. Nanti kadang kalau kita tidak bilang, dia bisa terjatuh. Dengan kita bilang, dia tidak jadi terjatuh, maka sangat besar pahalanya bagi kita. Baik, itu dia tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Fahim tuh? Dah, Bapak Rizky ulangi kembali. Ada berapa ciri-ciri orang yang mendustakan agama? Ya, ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama, orang yang menghadik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak mau memberi makan fakir miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian, orang yang membuat riya. Dan yang terakhir, orang yang enggan menolong atau memberi bantuan kepada orang lain. Ya, itulah ia kandungan daripada Al-Quran surah Al-Ma'un. Ya. Jadi Ananda, mudah-mudahan apa yang Bapak Rizky sampaikan Ananda dapat pahami, yaitu mengenai Al-Quran surah Al-Ma'un, mengenai bacanya, Ananda juga harus menghafalnya. Kemudian mengenai artinya dan kandungannya, dan mengenai ya asbabun nuzul surah Al-Ma'un tersebut. Hanya ini yang Bapak Rizky dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak Rizky sampaikan ini dapat bermanfaat dan Ananda amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa belajar di rumah apa yang Bapak sampaikan hari ini. Ini saja yang dapat Bapak Rizky sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.